Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia saat ini terlihat bahwa di negara kita darurat intoleransi dan radikalisme. Terlebih adanya konflik antara Hamas dan Israel. Banyak di antara pemuka agama, baik yang itu Islam, justru melupakan hakikat Islam itu sendiri sehingga keluar dari mulut mereka mencaci maki umat Yahudi. Begitukah ajaran Islam? Dan saya tegaskan di sini bahwa perang yang terjadi adalah suatu proyek. Untuk apa? Menggalang dana salah satunya. Kemudian memperjualbelikan senjata. Apa begini? Daripada kita menggalang dana untuk di Hamas, lebih baik uang yang terkumpul itu kita berikan kepada masyarakat Indonesia untuk apa? Memenuhi kebutuhannya, membuka lapangan pekerjaan. Itulah ajaran agama sejati. Oke? Biar nggak gagal paham, terus saksikan di channel saya. Celoteh Bung Udin. Ya, teman-teman semua, menarik. Persoalan Hamas dan Israel belum selesai juga. Bahkan hingga saat ini, video ini dibuat pada hari Senin. Ya, itu juga belum ada titik terang mau bagaimana perang ini terjadi. Mirisnya, justru para tokoh agama, pemuka agama, yang katanya beragama Islam, tapi bahkan dia menyudutkan orang Yahudi, mencaci maki orang Israel. Padahal kalau kita lihat, siapa yang menyerang terlebih dahulu? Bukankah Hamas? Mereka lagi dalam keadaan ibadah, dalam keadaan hari raya, tiba-tiba diserang. Apa begitu ajaran Islam? Itu poin yang harus dijawab oleh teman-teman semua yang mendukung gerakan radikalisme dan terorisme oleh Hamas itu sendiri. Selanjutnya, yang jadi persoalan begini, kenapa yang memanas hanya Gaza? Padahal Palestina nggak hanya Gaza. Kenapa hanya Gaza? Karena Gaza dipimpin oleh Hamas. Setelah mereka berhasil melawan saudara mereka sendiri, yaitu orang-orang Fatah tahun 2006 dan 2007, sehingga apa? Orang-orang Fatah kehilangan tempat tinggalnya dan dia mengungsi. Sehingga di Gaza hanyalah berisi orang-orang Hamas yang berpaham agama sempit. Bahkan saya berani di sini mengatakan, pegang omongan saya, dengan perang ini, ya, perang yang terjadi saat ini ya, hari Sabtu kemarin hingga saat ini, saya berani menyatakan dengan perang ini bahwa Palestina tidak akan merdeka. Justru akan semakin banyak rakyat Palestina mengungsi mencari suaka di negara lain. Saya berani menjamin itu. Dan saya berani menyatakan demikian. Karena apa? Saya berbicara ini berdasarkan penelitian saya, berdasarkan juga melihat aspek sejarah, dan bahkan juga kitab suci. Gitu loh. Cuman masalahnya ini Indonesia darurat akan radikalisme, darurat akan terorisme. Mana bisa dibenarkan seseorang menyerang di hari raya itu ajaran siapa? Jika Indonesia mengaku ahlus sunnah wal jamaah, maka nggak boleh loh menyerang orang dalam hari raya, dalam keadaan beribadah. Itu ajaran siapa? Gitu loh. Coba saya tanyakan kepada orang-orang ahlus sunnah wal jamaah yang katanya di Indonesia mayoritas itu. Coba saya tanyakan. Padahal isinya di Indonesia juga ada Ikhwanul Muslimin. Walaupun dia nggak mau terang-terangan. Takiyah mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Padahal perilakunya jauh dari ahlus sunnah wal jamaah. Terus juga, dengan adanya polemik ini, teman-teman semua, banyak para pemuka agama dari Islam, ya, yang mencari, mengambil keuntungan dari adanya peperangan ini. Mereka membuka donasi untuk ke Palestina, katanya. Padahal kita nggak tahu transparansi anggarannya bagaimana. Dengan diiming-imingi ayat-ayat agama, oh bahwa Yahudi itu jahat, Yahudi itu zalim, rakyat Palestina tertindas. Kan begitu dalilnya mereka. Ya, mereka seakan-akan apa ya? Kayak seperti orang yang merasa tersakiti lah, padahal mereka juga menyerang juga kan. Kalau kita lihat sejarah bagaimana pertempuran Al-Mukarram Yasir Arafat
di tahun 1967, dia itu bukan orang yang tidak pernah bertarung melawan Israel. Dia sering bertempur dengan Israel, berkali-kali ingin dibunuh. Tetapi apa pada akhirnya? Beliau dengan sadar mengakui bahwa dengan Israel nggak bisa dengan peperangan, harus dengan diplomasi. Gitu loh. Lah ini orang baru kemarin sore, Hamas yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin kok. Yang dimana bahkan dia membunuh saudara-saudara di Fatah itu tahun 2006-2007. Sehingga dibuatlah suatu grand design bahwa rakyat Palestina Gaza disakiti, ditindas oleh orang Israel dan sebagainya. Kan begitu cara main mereka. Sehingga dengan tidak langsung mereka mendapatkan bantuan dana. Ya Allah. Mau sampai kapan dengan perang? Gak akan itu menang negara kita ini. Mau sampai kapan dengan perang? Palestina tidak akan menang dengan peperangan. Apalagi perangnya ini ya. Justru saya meyakini semakin banyak korban masyarakat sipil Palestina yang kehilangan rumah tinggalnya, kehilangan sanak saudaranya. Apalagi Hamas melarang warga Palestina, warga Gaza untuk mengungsi. Ini apa ini Hamas ini? Orang mau mengungsi kok nggak boleh? Masa orang dipaksa perang? Kalian berlindung di hadapan masyarakat sipil. Kok jahat sekali? Begitukah ajaran Nabi kalian? Nabi Muhammad. Apakah begitu? Orang-orang Hamas, kau juga pendukung-pendukung Hamas itu. Orang mau ngungsi mencari keselamatan. Hifzun nafas, makosid syariahnya kan begitu. Menjaga diri. Dilarang. Kalau kau memang ingin perang, ya perang saja. Tapi jangan korbankan masyarakat sipil yang ada di sana. Jangan kau jadikan perumahan masyarakat sipil menjadi benteng kalian. Jangan. Kalian orang-orang Hamas enak. Ada apa-apa kalian bisa kabur atau terowongan dan sebagainya. Masyarakat sipil korban dari dogma agama yang tidak jelas dari kalian. Bahkan ada seorang yang katanya ustadz itu menghina-hinakan Yahudi Israel. Dia menyatakan bahwa Yahudi itu bangsa jahat, bangsa biadab. Dia berkali-kali dikirimi Rasul, dikirimi Nabi, tapi malah dibunuh lain sebagainya. Kalau memang dia bangsa biadab, bangsa jahat, sudah pasti Allah binasakan seluruhnya orang-orang Yahudi. Tapi kenapa masih ada orang Yahudi? Karena dia nggak baca Quran. Ustadz itu nggak baca Quran. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 112 sampai 113 dinyatakan bahwa tidaklah semua orang ahli kitab itu sama. Artinya, cerita-cerita kejahatan mereka terhadap para nabi, pada para rasul yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, enggak semua orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani itu begitu, enggak. Ada di antara mereka yang setiap malam membaca Taurat, membaca Alkitab, mengingat perjanjian dengan Allah. Lalu dia juga menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Sehingga apa? Mereka termasuk dari golongan orang-orang soleh. Gitu loh. Sehingga apa? Allah masih menjaga orang-orang ahlul kitab hingga saat ini. Sehingga itu masuklah kaidah, yaitu firman Allah bahwa inna rahmati golabat godobi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mengalahkan daripada kemurkaanku. Tapi yang begini gak pernah dibacakan oleh mereka. Diambillah ayat-ayat yang menguntungkan kepentingan mereka. Kan kurang ajar ini. Ayat diperjualbelikan hanya demi keuntungan semata. Demi harga yang receh. Masya Allah. Dari ayat itu digembos-gemboskanlah, bantulah saudara kita yang sedang teraniaya di Palestina. Ngapain jauh-jauh ke Palestina, itu ajaran siapa? Rasulullah mengajarkan itu bukan langsung ke saudara yang jauh, bukan langsung ke negara yang jauh, bukan. Tapi ke tetangga, ke kerabat, ke sanak famili. Itulah ajaran Islam, itulah ajaran Rasulullah. Untuk apa kita donasi ke mereka kalau masyarakat kita, warga negara Indonesia, masih ada yang kemiskinan? Tetangga samping rumah kita masih ada yang kesusahan. Untuk apa kita donasi untuk Palestina? Jangan-jangan kalian ini TPPU semua ini, pencucian uang. Karena apa? Kita yang menyumbang nggak pernah tahu uang itu digunakan untuk apa. Nggak ada transparansi kepada kita. Bahkan nggak ada laporannya. Cuman ditulis, di foto, oh dana telah diberikan sekian. Coba deh berpikir teman-teman semua. Memangnya rakyat Palestina butuh uang kita? Enggak kok. Mereka butuh bahan pokok. Bukan butuh uang kita, bisa jadi mereka punya uang di sana. Cuman kesusahan untuk membeli barang pokok. Lantas kenapa kita disuruh menyumbang dengan uang?
Selanjutnya, dalam Islam itu mengajarkan bahwa yang terdekat dahulu, bukan orang yang jauh di luar sana, bukan. Bagaimana bisa terbangun kekuatan Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, jika samping rumahmu tidak bisa makan, samping rumahmu masih kesusahan untuk hidupnya? Bukankah samping rumahmu, tetanggamu atau saudaramu itu seorang muslim? Untuk apa jauh-jauh ke Palestina? Kali ini proyek aja ini, ya, untuk mengumpulkan donasi, ya. Itu loh. Jahat kalian ini untuk mengumpulkan donasi dan sebagainya. Padahal dari uang tersebut yang terkumpul bisa menyelamatkan jutaan masyarakat Indonesia. Mereka yang belum mempunyai pekerjaan bisa tertolong oleh donasi tersebut. Mereka yang terkendala oleh hutang piutang bisa terbantu atas adanya donasi tersebut. Lalu kalian menawarkan, mengajak orang untuk bersedekah, berdonasi ke Palestina. Pikiran siapa itu? Memangnya rakyatmu Indonesia ini sudah makmur semua? Untuk apa kita dari Indonesia ke Palestina? Sedangkan di Palestina itu dekat dengan negara Arab yang kaya-kaya, yang kehidupannya mapan. Gitu loh. Kalian ini proyek-proyek aja ini. Dengan membawa dalil-dalil yang gak jelas. Hanya untuk kepentingan kalian. Dan juga teman-teman semua, saya ingin menjawab tuduhan yang penuh kebencian kepada orang Yahudi. Menyatakan bangsa Yahudi bejat, membunuh para nabi, dan dikasih tempat megah, tapi malah nggak mau memilih tempat yang lain. Ini tolonglah, kalau baca Quran tuh dibaca juga aspek sejarahnya, dibaca juga aspek sosiologisnya. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah, ketika Bani Israel diselamatkan oleh Nabi Musa, ketika saat itu Bani Israel mengeluh, wahai Musa, kenapa aku begini? Dan sebagainya, kenapa? Sedangkan sebelumnya kita makan enak, hidup enak. Secara sosiologis, secara sejarah, pertanyaan dan pernyataan dari orang-orang Israel itu dibenarkan. Karena apa? Sebelum adanya Nabi Musa, beliau selama mereka itu, orang-orang Yahudi, selama 400 tahun dijadikan budak oleh Fir'aun. Sehingga apa? Mental budaknya sudah terbangun dan terdidik. Dia menjadi warga negara atau menjadi umat yang paling terhinakan oleh orang-orang Fir'aun pada saat itu. Sehingga wajar jika mereka berbicara demikian kepada Nabiullah Musa. Kan begitu. Apakah Allah langsung murka kepada mereka? Tidak. Allah tidak langsung murka kepada mereka, tapi Allah berikan teguran, Allah berikan kejelasan bagaimana arahnya begini begitu. Itu loh. Lalu ini dijadikan sebagai hukum, menghukumi orang Yahudi sekarang. Astagfirullah. Kau ini nggak pernah sekolah tentang pondok pesantren, nggak pernah mengambil jurusan tentang hukum Islam, tiba-tiba berani menyimpulkan Al-Quran sedemikian rupa. Al-Quran itu tidak semuanya berisi hukum. Ada yang juga berisi akidah, ada juga berisi tentang ilmu pengetahuan, dan ada juga berisi tentang sejarah. Dan kisah orang-orang Yahudi dalam Al-Quran itu adalah sejarah sebagai pengingat kepada diri kita. Dan juga bisa jadi, kitalah yang orang Islam ini, secara sadar maupun tidak, sudah melakukan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi pada zaman dahulu. Sedangkan orang-orang Yahudi saat ini, secara sadar maupun tidak, mereka sudah menjalankan ajaran Islam itu sendiri. Sehingga Allah berikan mereka kemuliaan dan kemenangan. Allah sudah pernah berjanji kepada kaum-kaum mereka, kaum orang Yahudi. Suatu kaum yang ditindas berkali-kali oleh kekuasaan yang tiada tara. Allah menjanjikan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 5 bahwa Allah akan mengangkat derajat mereka, orang-orang yang telah dihinakan, dijadikan budak pada saat itu. Siapa? Orang Yahudi. 400 tahun dia dijadikan budak oleh golongan Fir'aun. Hingga dia berhasil diselamatkan oleh Nabi Musa. Kemudian adanya penyerangan oleh Babilonia, Raja Nabukadnezar, hingga ia menjadi budak kembali. Bahkan yang paling terbaru ketika Perang Dunia I, mereka jadikan budak. Bahkan dibunuh seakan-akan mereka nggak punya harga diri, nggak punya kemanusiaan. Gitu loh. Mereka dibunuh sedemikian rupa, dijagal. Emangnya Yahudi bukan manusia apa? Sehingga apa? Janji Allah itu nyata. Allah akan mengangkat mereka, orang-orang yang telah dihinakan oleh orang lain. Siapa itu yang dihinakan oleh orang lain? Orang-orang Yahudi yang dianggap sebagai golongan terhina
yang bahkan dahulu sempat dijagal oleh Jerman, Allah akan mengangkat derajat mereka. Dengan apa? Dengan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi. Terbukti kan? Siapa yang menguasai dunia saat ini? Kebanyakan dari golongan orang-orang Yahudi. Dan bahkan Allah menjanjikan akan menjadikan mereka sebagai pewaris dari muka bumi ini. Terbukti juga akhirnya tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Yerusalem, Allah wariskan kembali kepada orang-orang Israel. Karena apa? Karena bisa jadi orang-orang Yahudi telah kembali kepada ajaran Tuhan yang sejati, bukan seperti kita. Jadi tolong masyarakat Indonesia, ya, jangan kalian mudah terhasut oleh opini-opini orang-orang yang nggak jelas, nggak tentu arah, nggak tentu nasab, bahkan dia nggak tentu background pendidikannya. Lantas dia dengan basis massa yang banyak berani berbicara menghukumi ini, menghukumi itu. Itu siapa? Dalam Quran surah At-Taubah ayat 30 dijelaskan bahwa orang-orang demikian itu, ya, yang sudah saya berkali-kali sampaikan, adalah mereka yang sama halnya dengan para pendeta dan rahib yang merubah hukum-hukum Allah padahal tidak dijelaskan secara qat'i hukum Allah tersebut. Apakah Allah melaknat seluruhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Coba saya tanyakan. Enggak. Terus seorang ustadz itu berani melaknat orang Yahudi. Dia itu siapa? Tuhan. Gila itu. Udah berani merubah-rubah hukum Allah padahal nggak ada ketetapan yang pasti. Siapa dia itu? Bahkan Allah berkali-kali bilang dalam menceritakan orang-orang Yahudi. Allah senantiasa mengajak, marilah engkau mendekat kepadaku, bertobatlah. Kasih sayangku ini sangat murah kepada kalian. Sehingga dikatakan lagi, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku ini golabat godobi, mengalahkan daripada kemurkaanku. Lah ini bukan Tuhan, bukan Allah, dan sok paling berkuasa menjadi Allah, sok berkuasa menjadi Tuhan, menghukumi orang lain. Ya Allah. Jadi tolong, ya, masyarakat Indonesia harus cerdas melihat polemik ini. Jangan sampai hanya karena dilabeli atau dibawakan ayat-ayat agama, lalu teman-teman terbawa suasana sehingga menganggap ini pertempuran agama. Jangan. Saya jelaskan ya, dalam Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Bisa tinggal dipilih mau ayat yang mana. Gitu. Ya. Hati-hati kalian dengan para ulama-ulama itu. Para ustadz-ustadz itu hati-hati. Yang bahkan mengajak untuk berdonasi dan sebagainya. Ya Allah. Kecuali tetanggamu sudah makmur, rakyatmu sudah makmur di Indonesia, silahkan kau keluarkan uang itu untuk negara lain. Kalau belum makmur ya jangan, negara dulu lah. Apaan sih kalian ini? Ajaran siapa itu mengaku sebagai orang Islam tapi nggak sesuai dengan keislaman itu sendiri. Hakikat Islam hanya sebatas di mulut, tidak dalam hati kalian. Subhanallah. Ya teman-teman semua. Jadi saya berharap semoga jangan lagi lah kita menjadi orang-orang radikal dan intoleran. Mari kita melihat persoalan ini dengan bijak. Gitu. Oke? Dan saya tadi menyatakan bahwa orang Palestina, ya, Hamas itu tidak akan bisa merdeka jika dengan peperangan ini. Karena apa? Yang mereka perjuangkan bukan memperjuangkan agama Allah, tapi yang mereka perjuangkan adalah kepentingan politik, eksistensi politik. Hati-hati teman-teman. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memimpin perang, yaitu perang Uhud. Tapi apa? Rasulullah dikalahkan. Secara logika, secara orang yang beragama, ini ada Rasulullah ini. Kok bisa kalah dalam perang? Apalagi Palestina, nggak ada Rasul saat ini kan? Ada cuma pasukan Hamas. Kenapa waktu perang Uhud ada Rasulullah, tapi Rasulullah justru kalah dalam peperangan itu? Bahkan yang paling menyedihkan, pamannya Hamzah terbunuh oleh mereka. Karena apa? Karena para pejuang saat itu tidak berjuang atas nama Allah. Tidak berjuang untuk agama Allah, tapi berjuang untuk kepentingan mereka masing-masing. Mereka berebut ghanimah, sama halnya dengan di Hamas di Palestina ini. Mereka memperebutkan eksistensi politik. Hizbullah memperebutkan suaka di seluruh dunia, menyatakan bahwa berkat wilayatul faqih, orang-orang Syiah ini,
sehingga mereka mampu menjadi negara terkuat dengan kekuasaan teokrasi yang tiada batas dan tiada tara. Hati-hati ini. Ini semua kepentingan politik, sehingga saya yakin Palestina dengan adanya peperangan ini oleh Hamas tidak akan merdeka. Bahkan Palestina nanti akan meratapi nasib kembali. Orang Palestina akan menjadi korban dari ulah siapa? Ulah Hamas dan Hizbullah. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga konten ini bermanfaat. Ini berisi kritikan saya terhadap orang Hamas dan juga orang-orang Indonesia yang beragama sempit. Semoga kita tidak menjadi golongan dari mereka. Jadilah orang beragama yang sadar, orang beragama yang memiliki akal pikiran yang cerdas, sehingga mampu menimbang mana yang baik dan buruk. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.